Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita melanjutkan pembahasan tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang dalam keadaan hadas atau juga dalam keadaan janabah. Maknanya dalam keadaan tidak berwudu, tidak suci. Tujuan hukum menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci berwudu itu sebenarnya tujuannya satu, yaitu ta'zimul Quran, li'anna al-Qur'ana kalamullah. Tujuannya adalah memuliakan, mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran itu firman-Nya Allah, sehingga kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci, melebihi kitab-kitab yang lain. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala halqih. Rasul menyatakan keutamaan firman Allah dengan ucapan makhluk itu bagaikan perbandingan kemuliaan Allah dengan makhluknya. Sehingga menyentuhnya tidak boleh dalam keadaan tidak suci, harus dalam keadaan berwudu. Menyentuh baik mushafnya, kovernya, tulisannya, kertasnya, bahkan sunduk peti yang di dalamnya menyimpan mushaf juga disentuh tidak boleh dalam keadaan tidak berwudu. Nah, inilah yang disebut dengan al-akhlaq bil Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah itu pertanda dalam hatinya ada takwa. Artinya orang yang tidak punya adab dengan Al-Quran, tidak punya adab dengan hadis Rasul, tidak punya adab dengan kitab-kitab ilmu agama, itu pertanda dalam hatinya tidak ada takwa. Mafhum mukhalafnya seperti itu. Kalau mengagungkan ada takwa dalam hati, berarti kalau tidak mengagungkan tidak ada takwa dalam hati. Sehingga ulama-ulama terdahulu, bahkan kami baca di salah satu kitab karya Syekh Nawawi Al-Mantini berjudul Kashifatus Saja. Orang yang datang membawa Al-Quran, dia membawa Al-Quran, atau anak kita yang sedang belajar Al-Quran, dia pulang ke rumah membawa Al-Quran, yustahab al-qiyam lahu. Dianjurkan kita berdiri menghormati kedatangan Al-Quran. Yang kita hormati apa? Al-Qurannya. Sampai setingkat itu adab yang diajarkan. Orang membawa Al-Quran, kita lihat ada orang membawa Al-Quran
dianjurkan oleh para ulama kita berdiri menghormati daripada Al-Quran. Karena kesunahan berdiri juga berlaku kepada ulama. Kalau ulama saja Nabi sunnahkan untuk berdiri menghormati, maka Al-Quran lebih lagi. Al-Quran firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, Qumu li Mu'az fa innahu maulakum. Nabi katakan berdirilah menyambut kedatangan Mu'az. Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az, mohon maaf, sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az. Nabi katakan qumu li Sa'ad fa innahu maulakum, karena dia adalah pemimpin kalian. Disuruh berdiri. Li takhrim, li ta'azim, li tauqir, sebagai bentuk memuliakan, menghormati. Nah, itu adab terhadap Al-Quran. Makanya diantaranya tidak boleh Al-Quran diletakkan di lantai. Al-Quran tidak boleh diletakkan sedangkan di atasnya ada buku-buku lainnya. Buku matematika, buku biologi, terus yang dibawa Al-Quran, gak boleh. Al-Quran selalu di atas. Al-Quran tidak bisa diletakkan di tempat duduk, di mimbar nih. Khotib duduk di situ. Gak boleh. Al-Quran sejajar dengan pantatnya khotib. Al-Quran tidak boleh ya kita sentuh kecuali dalam keadaan suci, berwudu. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ini adab yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Furaq, salah satu ulama besar namanya Ibnu Furaq, disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, tidak berani beliau tidur di dalam kamar yang ada mushaf Al-Quran. Takut posisi kakinya mungkin mengarah ke Al-Quran. Jadi beliau kalau mau tidur di kamar, mushaf dikeluarkan dulu. Takut ketika tidur, posisinya itu kaki, sedangkan di bawahnya Al-Quran. Atau sejajar dengan kaki. Itu adab-adab yang mereka terapkan terhadap simbol kebesaran Allah. Ya, yaitu kalam Allah Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Quran juga tidak boleh kita ketika kita memasukkan ke dalam satu tempat yang di dalam ada benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang unsurnya di situ tidak layak dinisbatkan, disandingkan dengan Al-Quran. Misalnya komik, gambar-gambar. Nah, itu ulama-ulama terdahulu menghindari. Mereka tempatkan di tempat yang khusus. Tempat yang khusus. Kemudian di sini dikatakan dari mana dalil menyentuh Al-Quran kemudian dilarang bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu. Itu diantaranya di surat Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya itu Al-Quran yang mulia. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu mulia Allah. Fi kitabim maknun, dia berada di satu kitab yang dijaga, yang disimpan, yang disterilkan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran terkecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Di dalam tafsir memang banyak sekali penafsiran mutahharun di sini siapa mereka. Sebagian ulama menafsirkan malaikat. Sebagian lainnya menafsirkan ahlul kitab. Sebagian lainnya menafsirkan al-muslimun, orang-orang Islam. Sebagian lainnya menafsirkan ahlu ta'ah, orang-orang yang suci dari dosa, orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian sebagian lainnya menafsirkan makna al-mutahharun adalah orang-orang yang suci dari hadas dan janabah. Nah, pendapat yang kelima ini dijadikan sebagai pendapat yang dikuatkan oleh
para fuqaha. Jadi ahli fikih mengambil pendapat kelima, yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang disucikan oleh Allah. Itu yang dimaksud adalah orang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan berwudu, bukan dalam keadaan hadas dan janabah. Karena ditemukan satu riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah. 384 458 wafat. Di dalam Sunanul Kubra. Di situ ternyata ada hadis dari Nabi. Dan ini dikatakan oleh ulama sahihul isnad, sahih sanadnya. Hadis yang sahih sanad. Rasul bersabda, la yamassuhu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang suci. Kata tahirun di situ berwudu. Kalau dia hadas kecil, cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Kalau hadas besar, cara menghilangkan dengan mandi wajib. Illa tahirun. Nah, ini yang menjadi rujukan para fuqaha bahwa kita kalau dalam keadaan tidak berwudu diharamkan menyentuh Al-Quran. Kalau membaca bisa. Hadas kecil. Membaca dalam keadaan tidak berwudu tidak dilarang. Tapi kalau janabah dilarangnya membaca juga dilarang. Yang hadas besar membacanya haram, menyentuhnya juga haram. Itu yang menjadi dalil. La yamassuhu. Sebagian ahli qiraah ketika membaca surat Al-Waqiah, kalau la yamassuhu itu artinya lam di situ artinya tidak. Lam artinya tidak. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang disucikan. Tapi di qiraah yang lain dibaca bukan la yamassuhu tapi la yamassahu. La yamassahu. Kalau dibaca la yamassahu, huruf lam di situ bukan berarti tidak, tapi berarti jangan, larangan. Jangan menyentuh Al-Quran terkecuali orang-orang yang sudah disucikan. Al-mutahharun maknanya al-mutatahhirun, orang yang bersuci. Maknanya orang yang bersuci. Kemudian dilarang juga di sini dikatakan al-muradu bil mushafi, yang dimaksud dengan mushaf ma kutiba fihi Qur'anun, segala sesuatu yang ditulis di dalamnya Al-Quran. Jadi bukan mushaf hanya ini yang sekarang nih, Al-Quran yang sudah dicetak menjadi kitab, menjadi buku. Itu definisi mushafnya bukan hanya itu. Buku tulis yang kita tulis di situ firman Allah, itu juga disebut mushaf. Handphone yang ada aplikasi Al-Quran, kita nyalakan handphone di situ, ada Al-Quran, tulisan Al-Quran muncul, itu juga disebut mushaf. Karena di sini definisinya segala sesuatu yang ditulis di dalamnya atau segala sesuatu yang tertulis di dalamnya Al-Quran. Walaupun sebagian ayat dinamakan mushaf, hukum tadi berlaku. Ya, termasuk yang nulis kaligrafi nih. Nulis ayat Al-Quran, dia ketika menulis harus dalam keadaan berwudu. Apalagi diniatkan untuk menulis Al-Quran. Ya, itu disebut mushaf. Because didirasa, dengan maksud untuk dirasah, membaca, mempelajari, membaca, ya ditulis, itu jadi mushaf. Tidak boleh disentuh dia. Yang berikut hamlul mushaf, membawa mushaf ternyata juga bagi orang yang tidak berwudu dilarang.
membawa. Kalau menyentuh mushaf, dalilnya ada hadis Rasul secara langsung ya. Nabi menyatakan secara lugas. Tapi kalau hadis membawa Al-Quran itu tidak ada larangan dalam hadis. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Terus dari mana ulama simpulkan membawa juga dilarang? Kias. Analogi hukum. Namanya kias aulawi. Kias aulawi. Kalau menyentuh saja dilarang, maka membawa yang lebih berat lagi lebih dilarang. Kita sentuh begini dilarang. Sentuh dalilnya ada. Membawa tidak ada dalil, tapi dari mana ulama menyatakan membawa itu juga dilarang? Kias kepada menyentuh. Kalau menyentuh saja dilarang, sentuh saja dilarang, apalagi bawa. Kalau bawa sudah pakai pegang, pakai angkat, maka lebih lagi asyad. Hukumnya lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Nah, kias ini itu fasilitas yang Allah berikan kepada para ulama-ulama. Gak boleh orang awam. Para fuqaha yang berhak, yang sudah mencapai level mujtahid, mereka yang punya hak veto untuk menentukan kias. Dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin di antara kalian. Sebagian ulama menafsirkan ulama-ulama di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian masih memperdebatkan suatu hukum yang belum dapat dalilnya, maka kembalikan lagi kepada Allah, Al-Quran. Kembalikan lagi kepada Rasul, yaitu sunnah. Itu namanya apa? Kias. Dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah dinyatakan fa'atabiru ya ulil albab. Maknanya faqisu ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki ilmu, ambillah pelajaran. Itu diterjemahkan, berikanlah analogi hukum, kias, kepada hukum yang tidak didapati, wahai orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kias itu perintah Allah. Kias itu perintah Nabi Muhammad. Kepada siapa? Kepada ulama-ulama yang levelnya sudah sampai ke level mujtahid. Maka disebutkan di dalam satu hadis, ya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hasyashtu yawma faqabbaltu wa ana sha'im. Pada satu hari di bulan suci Ramadan, saya punya jiwa bergejolak. Akhirnya saya cium istri saya dalam keadaan saya berpuasa, wa ana sha'im. Ternyata Sayyidina Umar merasakan saya sudah melakukan satu kesalahan. Fa'ataitu Rasulullah. Maka saya datangi Rasulullah. Saya mau bertanya status hukum itu. Apakah puasa saya batal atau tidak? Fa'ataitu Rasulullah faqultu fa'altu al-yawm amran 'azima. Wahai Rasulullah, hari ini saya sudah melakukan satu perbuatan yang salah, yang sangat besar. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, qabbaltu, saya mencium istri saya, wa ana sha'im, sedangkan saya masih dalam keadaan berpuasa. Apa jawabannya Nabi? Nabi mengatakan, ara'aita law tamadmatta bimahin wa anta sha'im, bagaimana menurutmu seandainya kau lagi dalam keadaan berpuasa, kemudian kamu kumur-kumur,
Ya, kesunahan kumur-kumur di dalam wudu tetap berlaku walaupun dalam keadaan puasa. Atau sederhananya, bagaimana menurutmu jikalau kau ketika berpuasa kau wudu kemudian engkau kumur-kumur? Bagaimana menurutmu? Apakah batal itu? Dijawab oleh Sayyidina Umar, la ba'sa bidzalika. Oh, tidak batal ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, nah berarti sama hukumnya. Sama hukumnya tidak batal kalau hanya sekedar cium. Di sini Rasul bukan menjelaskan hukum, tapi Rasul sedang menjelaskan metodologi di dalam mengambil hukum. Apa itu kias? Nabi membandingkan antara mencium istri dengan kumur-kumur. Berarti yang Nabi ajarkan apa? Metodologi. Ulama ahli sunnah di zaman kita, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani bahkan menulis satu kitab, satu disertasi khusus berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Cara, metode para salaf di dalam memahami nas. Jadi memahami nas itu tidak serampangan. Dia punya undang-undang, dia punya regulasi, dia punya aturan, dia punya metode. Kias tidak sembarangan. Mereka harus paham betul ilatnya apa. Baru bisa dikeluarkan hukum kias. La istihad biwujudin nusus. Tidak boleh beristihad jika di dalam nas sudah tertulis, tidak boleh. Istihad itu hanya berlaku jikalau hukumnya tidak tertulis di dalam Al-Quran dan tidak tertulis di dalam hadis Rasul. Pada waktu itu diizinkan beristihad. Istifragul wus'i wa badlul majhudi fi talabil hukmi syar'i. Nah, mereka mengerahkan upaya kekuatan mereka untuk mencari hukum tersebut. Qiyas ijma' sepanjang zaman dia berjalan, karena setiap zaman muncul masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi hukum fikih tidak akan pernah habis. Dia selalu ada sepanjang zaman dengan munculnya masalah-masalah yang baru, masalah kontemporer, kekinian yang di zaman Nabi tidak ada. Tapi kaidah bakunya sudah baku sejak zaman Rasul, disimpulkan oleh para ulama. Al-Islam yaslu fi kulli zaman wa makan. Ya, agama Islam selalu cocok di setiap zaman dan di setiap tempat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam agama yang sempurna dan paripurna. Jadi kias itu wahyu yang Allah sudah turunkan untuk diterapkan di dalam hukum Islam. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nama disebutkan dengan masadir tasri' al-islami al-muttafaqu alaihan. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama. 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Wal-Qiyas. Bahkan ada ulama India, ya, beliau menulis satu kitab. Semua ulama, baik ulama yang di bidang sufistik, ulama yang di bidang fikih, ulama yang di bidang hadis, ulama yang ada di bidang tafsir, semuanya punya aturan, punya metodologi. Beliau ulama India ini bernama Syekh Abdul Aziz Al-Malibar, cucu daripada Syekh Zainuddin Malibar yang menulis kitab Irsyadul Ibad dan kitab Fathul Mu'id. Cucunya bernama Syekh Abdul Aziz Malibar, menulis satu kitab berjudul Maslakul Atqiya wa Manhajul Asfiya. Jalannya orang-orang bertakwa dan metodologi para sufi. Ini sufi itu dia pakai metodologi, pakai ilmu, pakai aturan. Kemudian dikatakan di sini bahwa membawa Al-Quran la yajuz hamluhu nil balik. Bagi orang yang sudah
mencapai usia balik tidak boleh membawa Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Tidak boleh. Misalnya di dalam tas kita bawa dalam keadaan tidak berwudu, gak boleh. La yajuz hamlu lil balik illa iza kana ma'al mata', terkecuali di dalam tasnya dia itu ada benda lain. Ada benda lain. Mungkin ada buku biologi, buku matematika, atau ada benda-benda yang lain. Nah, di sini menggunakan redaksi al-mata'. Al-mata' itu satu benda. Ini para fuqaha mereka teliti. Di kitab mereka itu kadang-kadang menggunakan redaksi mata, kadang-kadang amti'ah. Kalau mata satu benda, kalau amti'ah 3 benda lebih. Gak boleh 2, 3 lebih. Di kitab lain disebut mata, di kitab lainnya amti'ah. Ternyata ada maksud di situ. Ada maksud. Mereka gak asal-asal nulis begitu. Ada maksud. Makanya ini kita butuh ilmu yang bersanad, sehingga yang di kitab tidak bisa dijelaskan, tapi lewat sanad keilmuan guru ke murid. Di situ dijelaskan. Jadi kalau di dalam tas ada al-mata', satu benda, kemudian di dalamnya ada Al-Quran, kita membawanya dalam keadaan tidak berwudu, kalau bendanya satu, punya satu syarat. Benda yang ada di tas kita itu, yang hanya satu, harus bisa membawa mushaf. Bisa membawa mushaf. Misalnya kitab ini. Saya punya kitab ini lebih besar dari Al-Quran pada umumnya. Sekiranya saya tutup ini kitab, kemudian saya letakkan Al-Quran di atas kitab. Al-Quran saya letakkan di atas kitab. Maka saya bisa membawanya. Benda yang semacam ini boleh di dalam tas bersama Al-Quran. Walaupun tanpa wudu, kita bawanya boleh. Tapi kalau benda yang satu benda itu, benda yang tidak bisa membawa Al-Quran, seperti jarum. Ada jarum di situ. Satu, itu jarum. Atau pena. Atau tasbih. Nah ini kan tidak bisa membawa mushaf. Maka satu benda ini gak boleh. Tidak boleh kita membawa Al-Quran dengan tas, dengan benda yang tidak bisa membawa mushaf. Itu kenapa di sini dipakai kata satu al-mata', satu benda. Tapi di redaksi kitab-kitab yang lain seperti Imam Syihabuddin Ar-Romli dengan anaknya beliau Syamsuddin Ar-Romli, ya. Imam Romli ada 2, satu anak, satu ayah. Kalau ayahnya bernama Ahmad bin Hamzah, ya, wafat tahun 557 Hijriah. Kalau putra beliau, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i bernama Muhammad bin Hamzah. Julukannya Syamsuddin Ar-Romli. Lahir tahun 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah. Jadi tahun lahirnya sama dengan Syekh Abu Bakar bin Sa'id. 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Nah, di kitab beliau Nihayatul Muhtaj dan kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah, Syarah Muqaddim Al-Hadramiyah, sebenarnya bukan Syarah Muqaddim Al-Hadramiyah, syarahnya Mukhtasar Latif. Di situ beliau mengatakan pakai amti'ah. Di dalam tas ada Al-Quran, ada mushaf, kemudian di situ ada benda-benda. Amti'ah berarti bendanya lebih dari 3. Nah kalau benda-bendanya kecil-kecil tapi lebih dari 3, sedangkan di dalam ada mushaf, maka boleh. Tapi kurang dari 3 tidak boleh. Kurang dari 3 tidak boleh. Makanya dipakai kata amti'ah. Dan itu ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol dalam kitab Al-Mukhtasar Latif. Beliau mengatakan wa yahillu hamluhu, boleh membawa Al-Quran fi amti'ah darahim, yang di dalam tasnya itu ada beberapa benda, semisal uang dirham, beberapa uang dirham. Uang dirham itu koin.
Tapi kalau dia lebih dari 3, kemudian di dalam tas itu ada mushaf, maka bisa kita untuk membawanya. Paham teman? Wa yahillu hamluhu lis-sabi mumayyiz. Dan juga boleh dibawa mushaf oleh anak kecil yang belum balik, tapi sudah masuk ke umur mumayyiz, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri. Buang air kecil sudah tahu kapan dia buang air kecil, kapan dia buang air besar, namanya mumayyiz. Untuk mereka boleh dibawa mushaf walaupun tanpa wudu. Yahillu hamluhu lis-sabi mumayyiz wa massuhu, dan menyentuh pun boleh. Anak masih kecil lagi belajar Al-Quran, bagi mereka dibolehkan. Wa massuhu, menyentuh, lid-dirasa, dengan tujuan untuk belajar. Tapi kalau main-main gak boleh, hanya boleh untuk belajar. Gak boleh kasih mainan Al-Quran, orang tua bagaimana itu? Untuk belajar diizinkan dia. Dan ini juga fatwa dari Syekh Umar bin Makhromah dan Syekh Abdullah bin Umar bin Makhromah. Fatwa mereka demikian. Ya. Kemudian niat membawa. Nah, ini sudah. Jadi membawa itu gak sembarangan, ada niatnya. Kalau kita dalam keadaan tidak berwudu, ternyata membawa mushaf itu, baik yang ada di dalam tas, kalau di kitab Al-Fawaid Mardiyah dikatakan fikis. Al-mushaf fikis. Bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kis artinya lain. Kis itu artinya plastik, kantong kresek. Kis. Diletakkan Al-Quran mushaf di dalam kis. Fikis. Itu punya niat. Antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli terjadi perbedaan di sini. Kalau Ibnu Hajar, niat boleh membawa mushaf di dalam tas atau di dalam kantong kresek, yang boleh hanya 1 niat. 3 niat tidak boleh. Kalau Imam Romli terbalik, 3 boleh, 1 gak boleh. Dalam masalah niat. Niat membawa mushaf. Ini kita berbicara orang yang tidak punya wudu. Ibnu Hajar di sini mengatakan, taratan yaksidu mushaf faqat fala yajuz. Ini disepakati. Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat bahwa tidak boleh niatnya membawa mushaf dengan niat tujuan membawa mushaf saja dalam tas itu. Maka itu tidak boleh. Di dalam tas kita ada benda-benda lain, tapi tujuan kita bawa itu niatnya bawa Al-Quran, bawa mushaf. Maka itu dilarang. Baik Ibnu Hajar Al-Haytami ataupun Imam Romli. Yang kedua, dia bertujuan membawa benda yang ada di tas, bukan tujuan membawa Al-Quran. Maka itu boleh. Menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Boleh. Jadi dalam tas, lagi bawa apa tuh, Bib? Lagi bawa buku. Padahal di dalam ada Al-Quran. Berarti niatnya memang bawa buku, bukan bawa Al-Quran. Maka itu boleh. Kita membawa tas yang di dalamnya ada Al-Quran. Yang ketiga, niatnya 2. Bawa Al-Quran sekaligus juga bawa benda-benda yang ada di dalam tas. Imam Romli mengatakan boleh. Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Yang keempat, tidak bertujuan membawa apa-apa. Jadi di dalam tas dia tidak niat bawa benda apa, pokoknya bawa deh begitu. Lagi bawa apa? Ya, tas saja. Di dalam nggak ada niat bawa benda kah, bawa Al-Quran kah. Maka di sini Imam Romli boleh. Ibn Hajar tidak boleh. Berarti Ibnu Hajar itu boleh hanya 1. Yaitu apa? Bertujuan membawa benda saja. Bertujuan membawa
benda. Kalau niatnya bawa mushaf saja tidak boleh Ibnu Hajar. Atau niatnya membawa dua-dua, mushaf dan benda, tidak boleh. Atau tidak niat apa-apa juga tidak boleh, Ibnu Hajar. Makanya saya katakan tadi, bolehnya satu, tidak bolehnya tiga. Kalau Imam Romli terbalik. Yang tidak boleh hanya satu. Membawa tas yang niatnya dia hanya berniat membawa mushaf, tidak boleh. Tapi kalau niatnya membawa mushaf sekaligus juga dengan benda-benda yang di tas, boleh. Atau membawa mushaf sekaligus, ya, membawa benda-benda saja, niatnya juga boleh. Atau tidak niat apa-apa, membawa apa-apa juga boleh. Nah, itu perbedaan antara Imam Romli dan Ibn Hajar. Masail fi masil mushafi wa hamlihi, ya. Ada beberapa masalah terkait menyentuh mushaf dan membawanya. Yajuz hamlul mushafi wa masfuhu lis-sabi al-mumayyizi lid-dirasa faqat 'inda Ibn Hajar wa Romli wa yajuz 'inda Makhramah walau li ghairi dirasa. Yang pertama, boleh membawa mushaf dan menyentuhnya bagi anak kecil yang mumayyiz. Tadi sudah dijelaskan. Anak kecil yang mumayyiz boleh membawa mushaf dan menyentuhnya. Lidirasa, untuk belajar. Faqat saja. Untuk belajar saja. Artinya selain belajar tidak boleh tetap. Mereka hanya diizinkan membawa mushaf ketika belajar. Lidirasa. Ini fatwa dari Ibn Hajar dan fatwa dari Imam Romli dan fatwa daripada Syekh Makhramah. Syekh Makhramah di sini yang dimaksud ayah sama anak. Yang pertama bernama Syekh Umar Makhramah, ayahnya, ayah beliau, dan juga guru dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ahli fikih Yaman di zamannya. Lahir tahun 884 Hijriah. 884 Hijriah. Wafat 952 Hijriah. Beliau punya anak ahli fikih juga, namanya Syekh Abdullah bin Umar Makhramah. Lahir 907 Hijriah. Wafat 972 Hijriah. Ya, mengarang 2 kitab mazhab Syafi'i mereka. Hasyiah Ibn Hajar Al-Haytami, kitab Tuhfatul Muhtaj, dijelaskan oleh beliau. Namanya Hasyiah At-Tuhfah. Juga menghasyiah, memberikan komentar-komentar penjelasan di kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari berjudul Asnal Matalib. Hasyiah Asnal Matalib. Kedua ini, ayah sama anak ini sepakat bahwa anak kecil itu ketika belajar bawa mushaf tidak masalah, nyentuh juga tidak ada masalah. Yang bermasalah lil balighin, orang-orang yang sudah balik. Walaupun dia itu tujuannya belajar, tapi kalau sudah balik diwajibkan dia untuk berwudu kalau dia tidak punya wudu. Nah, di sini juga ada satu perintah. Bisa dibayangkan anak kecil belum balik sudah diperintahkan belajar Al-Quran. Anak kecil yang belum balik sudah diperintahkan belajar Al-Quran. Artinya apa? Anak-anak yang di bawah 7 tahun, di bawah 7 tahun, sudah ada perintah dari Allah dan sudah ada perintah dari Rasulullah. Wajib bagi orang tua mulai mengajarkan mereka masalah bersuci, mengajarkan mereka baca suratul Fatihah, mengajarkan kepada mereka membaca Al-Quran. Hukumnya wajib bagi orang tua, bukan sunnah. Wajib bagi orang tua. Di dalam Al-Quran jelas tuh, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabar di dalam menjaga sholat. Kata Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsir mengatakan makna wastabir bersabar alal qiyami biha
wa adaiha bi hududiha anta. Makna bersabar terhadap sholat yaitu bersabar di dalam menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu dan menunaikan hak-hak dan hukum-hukum dari sholat 5 waktu tersebut. Ayat ini kan jelas mengatakan perintahkanlah keluargamu. Berarti yang disuruh itu kepala rumah tangga. Seorang ayah, seorang suami wajib memerintahkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan orang yang tinggal di rumahnya untuk melaksanakan sholat. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam Sunan, Nabi menjelaskan secara spesifik, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Berikan sanksi kepada mereka di usia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pisah. Walaupun laki dengan laki. Kalau memang memungkinkan. Ini kondisional. Mungkin ada orang yang kamarnya, kasurnya hanya terbatas itu faktor darurat. Tapi kalau kita ikut etika Islam, anak itu gak boleh digabung satu kasur. Nabi sudah bilang usia 10 tahun dipisah. Hatta laki dengan laki, hatta perempuan dengan perempuan. Kalau di pesantren kita wajibkan pakai celana panjang waktu tidur, sehingga dalam keadaan tidur auratnya tidak terbuka. Wajib tutup aurat walaupun dalam keadaan tidur. Nah, penyakit-penyakit yang terjadi, kita kenal LGBT, itu secara psikis juga punya pengaruh dari masa anak-anak. Suka lawan jenis yang sama, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu hasil riset menyatakan punya pengaruh di masa kecil secara kejiwaan. Suka bergaul, laki dengan laki-laki, tidur bersama, mandi bersama, seterusnya. Ini mendatangkan penyakit. Kita yakin bahwa Nabi kalau sudah mengatakan pisahkan di usia 10 tahun, pasti ada mudarat, baik secara kejiwaan, baik juga secara moral dan etika. Apalagi satu kasur laki dengan perempuan, walaupun saudara. Hadis ini sebenarnya Nabi menyatakan apa? 7 tahun sudah harus suruh mereka sholat. Berarti di bawah 7 tahun dia sudah paham ilmunya. Ngajarnya bukan 7 tahun. Mulai memperkenalkan usia 6 tahun. Nah, ini cara wudhu. Kalau lagi sholat sunnah di rumah, ajak dia sholat di samping. Walaupun usianya belum 7 tahun. Sehingga terbiasa. Kewajibannya bukan kepada anak, karena belum balik. Kewajibannya kepada orang tua. Jadi sangat keliru jika ada orang tua mengatakan, itu anak gak disuruh sholat. Gak, dia masih anak-anak, masih umur 6 tahun, masih 7 tahun. Gak, dia masih 7 tahun, belum balik, belum wajib. Ya, dia tidak wajib. Orang tuanya yang wajib suruh. Ngelatih dia untuk terbiasa sholat. Makanya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dia berlaku 2. Mulai kita latih anak usia 7 tahun, dan sudah diajarkan usia 6 tahun, itu masalah sholat dan masalah puasa. Kalau zakat haji, masih belum. Itu umumnya orang sudah dewasa, baru bisa laksanakan itu. Tapi kalau pertama kali balik, pasti dia hadapi kewajiban ini. Sholat dan puasa. Makanya Syekh Nawawi mengatakan, yang ditekankan di situ adalah sholat dan puasa. Mulai latih dia. 6 tahun sudah diajarkan dia. Baca Al-Quran diajarkan, cara wudhu diajarkan, hal-hal yang membatalkan wudhu diajarkan. Makanya orang tua juga harus punya banyak pengetahuan agama untuk bisa ajarkan. Ini wajib bagi orang tua deh. Wajib bagi orang tua. Dalam kitab Mukhtasar Latif itu dikatakan, wa yajibu 'alal wali
an ya'mura as-sabi bis-salati li sab'i sinin wa yadribahu ala tarkiha li ashrin was-sabiyya kas-sabi. Lafadznya apa? Yajibu, wajib. Memang kata perintah di dalam ilmu usul fikih bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Tapi hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Kalau gak ada keterangan menjelaskan bahwa ini tidak wajib dari Nabi tentunya, maka perintah itu dihukumi wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Dalam kaidah asal dari perintah adalah wajib. Imam Juwaini dengan para ulama seperti Imam Ghazali mengatakan al-amru yadullu 'ala al-wujub ma lam tasrifku qarinah. Perintah di dalam wahyu itu menunjukkan kewajiban selama tidak ada qarinah, keterangan yang menjelaskan itu sunnah atau wajib. Kalau tidak ada keterangan yang menjelaskan perintah itu sunnah, maka dia adalah wajib. Kecuali ada keterangan dari hadis Nabi mengatakan itu sunnah. Contoh, kurban. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata wanhar di sini kan perintah. Dan berkurbanlah. Seandainya tidak ada keterangan dari hadis Nabi, maka berkurban jadi wajib. Karena kaidah mengatakan al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Tapi ternyata ada qarinah, ada keterangan dari hadis Nabi yang menjelaskan umirtu bin nahri. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diwajibkan oleh Allah berkurban, sedangkan dia adalah sunnah bagi kalian. Nah, berarti inilah disebut qarinah, keterangan yang menjelaskan perintah tadi, wanhar itu hukumnya sunnah. Tapi kalau keterangan ini tidak ada, menjadi wajib. Itu di dalam masalah ilmu usul fikih dan al-qawaidul fiqhiyah. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan, ya perintah itu dua, wajib atau sunnah. Larangan juga dua, haram atau makruh. Kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka namanya mubah. Jadilah hukum fikih wajib, sunnah, makruh, mubah. Kalau di kitab Zubat ditambah lagi halal, haram, batil, sah, lebih lengkap. Hukum Islam itu bahas itu. Halal, haram, sunnah, makruh, wajib, kemudian batil, kemudian sah. Batil sama dengan batal. Nah, jadi orang tua sudah harus wajib memerintahkan anaknya untuk sholat dan puasa. Walaupun puasanya tidak harus 1 hari penuh, karena mereka kan belum wajib. Cuma di situ disuruh dilatih. Kalau sholat mungkin lebih mudah untuk bisa dilaksanakan 5 waktu. Tapi kalau puasa, kasihan anak baru 7 tahun dipaksa ya sampai selesai, apalagi tinggal di Belgia sana. Buka puasa jam 9 malam, tahu-tahu di dalam sudah pingsan dia. Maksudnya kondisional, lihat setengah hari bolehlah untuk puasa. Tapi kalau sholat usahakan 5 waktu. Ya. Nah ini wasiat yang disampaikan oleh para ulama.